Sahabat ODB, Anda sedang mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa, seri Menghadapi Badai Stres. Mari temukan sumber perlindungan kala badai stres menerpa. Seri Renungan Penghibur Jiwa ini berjudul Obat yang Diabaikan. Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1-18 mengatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup,
dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Sahabat ODB, ayat emas ini diambil dari Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9. "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Saya sering diminta berbicara tentang topik stres. Saya bukanlah ahli di bidang stres, tetapi saya berpengalaman sebagai penderita stres. Saya hanya membagikan nasihat dari firman Allah yang telah menolong saya untuk mengurangi beban stres dan untuk lebih tenang dalam menjalani hidup. Banyak pendengar sangat berharap akan memperoleh wawasan baru yang mungkin saya berikan. Namun, sering saya melihat tatapan kecewa saat hanya menyarankan, "Cobalah tidur lebih lama." Dalam kerinduan untuk lebih mengalami kedamaian Allah, mereka mengharapkan jawaban yang lebih rohani daripada sekadar nasihat untuk tidur. Namun, bukan saya sendiri yang mengaitkan kerohanian dengan tidur. Suatu kali, seorang pengajar Alkitab ditanya tentang resep hidupnya untuk berjalan dalam roh. Beliau rajin mempelajari Alkitab dan berdoa secara teratur, tetapi jawabannya sungguh mengejutkan. Cukup tidur 8 jam setiap malam. Jawaban itu tidaklah mengejutkan jika melihat apa yang Allah lakukan sebagai langkah awal untuk mengatasi stres dan depresinya Elia. 2 kali Allah memberi Elia makanan dan kesempatan tidur nyenyak, sebelum dia dengan lembut menegur Elia di Gunung Horeb tentang kesalahannya. Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9 berkata, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Tidur tidak dapat sepenuhnya mengobati stres, tapi solusi-solusi lain dapat menjadi lebih jelas jika disertai dengan istirahat yang cukup. Sahabat ODB, kita dapat tidur dengan tenang ketika kita ingat bahwa Allah tak pernah tertidur. Terima kasih sudah mendengarkan renungan penghibur jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.